Shalom God Lovers. Marilah kita menjalani hidup ini dengan yakin dan percaya bahwasanya kemurahan demi kemurahan akan mengikuti kita. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau hebat Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Shalom God's Lovers, bersyukur kita bertemu kembali dalam program Words from Heaven, perkataan atau firman Tuhan yang datangnya dari sorga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang penguasaan diri. Dan saya yakin saudara-saudara setuju dengan saya bahwa yang namanya penguasaan diri itu sangat penting. Ketika kita tidak bisa menguasai diri, banyak hal-hal terjadi yang justru akan menentukan masa depan. Masa depan seseorang bisa hancur gara-gara cuman kurun waktu beberapa menit saja tidak bisa menguasai diri. Saya mungkin bisa memberikan firman Tuhan pada saudara-saudara sekalian yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, banyak hal, banyak contoh saudara. Saya akan memberikan contoh kepada saudara-saudara sekalian. Terjadi di famili saya, saudara, ya.
famili saya pria, ya pria baik saudaraku ya, dan suka menolong orang, kemudian juga setia kawan dan lain sebagainya. Orangnya baik, cuman memang temperamental. Nah saudaraku, famili saya ini kemudian menikah dan tinggal di negara lain ya, bukan di Indonesia saudara, menikah dan kemudian punya anak juga 2 orang. Nah kemudian iparnya, kakak dari istrinya itu tinggal bersama-sama dengan keluarga famili saya ini. Berjalanlah sang waktu, kemudian tertangkap basah, iparnya ini mengambil uang jaminan dari anak-anaknya. Jadi marah nih ya, famili saya ini marah, padahal perkataannya juga biasa-biasa saja saudaraku, tetapi dibalas oleh iparnya itu mengungkit-ungkit peristiwa-peristiwa lama yang membuat saudara saya, famili saya ini saudaraku jadi marah. Timbul percekcokan hebat saudara, akhirnya saling nantang-menantang dan kemudian mereka keluar dari rumah saudaraku berkelahi. Ternyata ipar dari famili saya ini membawa pisau saudara, dan terjadi perkelahian karena semuanya berduanya emosi saudara, akhirnya iparnya itu tertusuk dan meninggal. Apa yang kemudian terjadi saudaraku? Polisi di sana saudara itu nggak mempertimbangkan apa-apa, yang penting kamu tuh membunuh gitu. Terjadilah sesuatu, akhirnya dia di penjara dan keluarganya berantakan, hancur. Gara-gara apa? Nggak bisa menguasai diri saudara ya. Maka sekali lagi betapa pentingnya kita itu menguasai diri. Bisa juga karena tidak bisa menguasai diri saudara ya, akhirnya apa? Tergoda ya, terjadi percekcokan di dalam rumah tangga suami istri karena nggak bisa menguasai diri ya, kemudian tergoda oleh seorang wanita ya, padahal hanya sekejap mata gitu ngelihat cantik gitu ya. Makanya hati-hati para pria, hati-hati ya, kalau lihat ada wanita cantik terus dikenalin, ya sudah biasa-biasa aja, kenapa sih? Oh manusia, makhluk hidup gitu ya. Jadi saudaraku, jangan terus kemudian memberikan kesempatan pada iblis. Itu firman Tuhan tertulis loh, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jadi saudaraku, menguasai diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kita menguasai diri, maka tidak terjadi sesuatu ya. Jangan ada perkataan bagaimana nanti. Nah ini berat saudara ya. Kalau sudah ada muncul perkataan bagaimana nanti, urusan belakang, itu lebih baik saudara ingat ya, diam, tenang, kuasai diri supaya bisa berdoa. Jadi saudara, ketika kita merasa sakit hati, saya belajar banyak sih saudaraku ya. Ayat ini memberikan kepada saya pelajaran. Jadi jelas saudaraku, dulu sebelum bertobat parah saya saudara, gampang banget tersinggung ya. Dan kalau tersinggung apalagi katakanlah dipermalukan di depan umum, waduh langsung saya balas saja ya, difitnah langsung balas fitnah. Jadi saudara, dulu seperti itu ya. Tetapi ketika saya marah, merasa direndahkan oleh seseorang, apalagi orang tersebut itu bawahan saya, itu kan paling sulit saudara ya. Kalau yang merendahkan kita memang orangnya tuh levelnya di atas kita, mungkin kita lebih gampang untuk mengampuni. Tapi kalau levelnya di bawah kita, kita pasti siapa lu, gua habisin juga kan, begitu ya saudara ya. Jadi saya selalu belajar seperti itu ya. Ketika ada orang yang menghina saya, merendahkan saya, firman Tuhan ini bagus banget. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Karena saya yakin percaya mengalami, begitu kita berdoa, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar langsung masuk. Jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Macam-macam firman Tuhan yang kita baca. Saya percaya, saya yakin firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar itu sifatnya menetap. Gak mungkin hilang di sepanjang hidup kita. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana saudara, tapi bunyinya, gaungnya itu selalu hidup. Dan cara Tuhan berbicara kepada saya, kepada saudara, itu ya lewat firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Roh Kudus mengingatkan kepada kita ya. Jadi ketika kita juga dalam keadaan panik, takut dan lain-lainnya saudara ya, beban berat, tertekan dan lain-lainnya, saudaraku, firman Tuhan ini pakai ya, kuasai diri, diam, tenang supaya engkau bisa berdoa. Firman Tuhan muncul, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Itu firman Tuhan saudara. Artinya apa? Pasti terjadi dong. Ketika kita mendekat, menghampiri Tuhan, mungkin belum dijawab ya, doa-doa kita, permintaan kita mungkin belum dijawab. Tetapi at least paling tidak ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, sesuatu pasti terjadi.
ada ketenangan, ada kelegaan. Karena itu firman, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, bahasa Perancisnya keren, mak plong gitu saudara. Hati kita jadi tenang, hati kita jadi plong gitu, ada kelegaan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah firman yang pasti terjadi. Nah saudara, penguasaan diri itu benar-benar sangat penting. Saudaraku, yang membuat kita tuh bisa menguasai diri apa? Karena kasih atau mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Nya. Ya, apapun yang kamu inginkan orang lain perbuat terhadap kamu, kamu harus lakukan pada orang lain. Itu firman, saudara. Jadi ketika kita menginginkan seseorang itu menghormati kita, kita juga harus menghormati orang lain juga. Ya, jadi firman-firman Tuhan itulah yang saudara baca, saudara dengar, itu benar-benar seharusnya menguasai kehidupan saudara-saudara sekalian. Amin saudaraku. Jadi sekali lagi saya yakin, percaya, saudara-saudara setuju dengan saya. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu ini ya Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk bisa melakukannya. Karena ketika kami melakukan, kami akan menerima damai sejahtera. Kami percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami, sifatnya pun menetap, tidak akan pernah hilang. Terutama ketika kami melakukan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu sungguh-sungguh akan memelihara hati dan pikiran kami. Kami menjadi tenang. Mari Tuhan jamah hati saudara-saudara hamba-Mu yang pada saat ini menyaksikan program kami ini, supaya mereka benar-benar bisa terjamah hatinya dan bisa melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari God's lovers. Ya, kami berharap kiranya saudara-saudara sekalian bisa membagikan link YouTube renungan ini, saudaraku, kepada saudara-saudara, kerabat, keluarga, teman, dan tetangga dan lain-lainnya. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang saudara bagikan itu pasti bermanfaat dan berguna. Firman yang dibagikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.